Bismillah kita mulai Isa ya. Sebenarnya slide-nya banyak dan panjang. Nah, sekarang ngaji sebentar. Sekali-sekali ngaji beneran, judulnya ngaji ya. Saya artikan sebentar, nggak akan saya jelaskan panjang, di tafsir-tafsir banyak. Kita lihat identitasnya Isa dalam Al-Quran. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasysyiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam. Nalikane wis ngendika sapa al malaikatu malaikat. Lho kan gitu kalau di pondok Ifqolat lan nalikane ngendika sapa al malaikatu malaikat ya Maryamu he Maryam innallaha sak temene Gusti Allah khabari inna iku yubasysyiruki. Saya kapan-kapan ngaji gitu. Sudah lama saya tidak ngaji model pesantren. Ketika malaikat tiba-tiba ujuk-ujuk datang pada Maryam, kemudian bilang, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan engkau, ngasih kabar gembira padamu bikalimatin minhu, dengan satu kali. Kenapa bikalimatin? Karena adanya Isa di kandungannya Maryam itu hanya gara-gara satu kalimat. Kalimatnya apa? Kun fayakun. Jadi menggembirakan engkau dengan satu kalimat. Ya kalimat itu nanti dari kun wujudlah Isa di perut. Kalau manusia bikin anak kan gak bisa cuma kun, harus prosesnya panjang dan ya oke. Wis pinter mulai jadi filosof sekarang. Oke, di kalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa bin Maryam. Al-Masih, Isa al-Masih bin Maryam, wajihan fit dunia. Dia akan jadi orang yang terkemuka dari akar kata wajah. Wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang bukan orang muqarrib, orang yang mendekatkan diri, tapi orang yang didekatkan oleh Allah pada dirinya sendiri. Muqarrabin itu, kamu kan selalu disuruh muqarrabah, mendekat pada Allah. Tapi khusus untuk level nabi-nabi itu dia muqarrabin. Allah mendekatkan dia padanya, mendekatkan mereka padanya. Ayat selanjutnya, biar ada barokahnya ngajinya ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Dan dia bisa ngomong dengan orang lain, ngomong dengan manusia fil mahdi, baik sekarang ketika masih di buaya, ketika masih dalam buayan, maupun wa kahla, maupun sudah dewasa, wa minas solihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi sudah dikasih tahu duluan, jangan khawatir. Besok dia sejak bayi sudah bisa ngomong dan akan jadi orang soleh. Wa qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Dan Maryam berkata, ya Tuhan, gimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar, dan gak ada cowok yang menyentuhku pun sedikit pun. Saya gak ada yang nyenggol aku sedikit pun, gimana aku bisa punya anak? Qala kadzalikillahu yahluku ma yasha. Katanya Jibril, ya seperti itulah Allah menciptakan apa yang dia inginkan. Idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, kun fayakun. Dan nanti Isa ini jangan khawatir, wa yu'allimuhul kitabah wal hikmah wat taurat wal injil. Allah akan ngajari, jadi Allah langsung yang ngajari Alkitab, ayat-ayat tertulis. Wal hikmah, kemampuan akal yang luar biasa sehingga bisa menangkap ayat-ayat yang tidak tertulis. Kitab wal hikmah. Jadi Nabi Isa itu hakim, filosof pasti, cuma
kefilsafatannya diajar langsung oleh Allah. Semua nabi juga begitu. Dia dapat hikmah dari Allah. Kan katanya Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Siapapun yang dikasih hikmah oleh Allah, dia dapat hikmah yang banyak, dia dapat kebaikan yang sangat banyak. Cuma karena kita bukan nabi, maka kita belajar filsafat sendiri, belajar hikmah sendiri. Kita ngambil dikit-dikit satu-satu hikmah yang mampu kita raih. Oleh Allah dikasih alat akal. Wa Taurat wal Injil. Oke. Ini ayat ngomong tentang mukjizat-mukjizatnya. Wa rasulan ila bani Israila. Kemudian dia akan bilang, Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Ini buktinya, karena orang Bani Israel itu ngeyel, oleh Allah dibekali beberapa mukjizat. Yang pertama, Anni ahluku lakum minat tini kahayatit toiri fa'amfuhu fihi fayakunu toiron biiznillah. Jadi aku akan menciptakan bagi kalian tanah yang dibentuk kahayatit toiri, seperti bentuknya burung. Fa'amfuhu fihi, terus tak tiup tanah itu, fayakunu toiron biiznillah. Jadi di antara mukjizatnya Nabi Isa itu, dia ngambil tanah lempung, dibentuk-bentuk kayak burung, terus ditiup, jadi burung beneran. Bukan jadi Corbuzier. Itu asli mainnya, tidak ada tipuan. Langsung dari Allah. Itu untuk bikin Bani Israel yakin. Jadi bisa menghidupkan burung. Apa enak bahasamu? Karena menghidupkan burung konotasimu beda. Bisa membikin burung hidup, podo ya. Iyalah, pokoknya bisa bikin burung. Nah, intinya gitu. Biiznillah, semua dengan izin Allah. Oke, wa ubriul akmaha wal abroso, dan menyembuhkan orang sakit jiwa, sakit gila dan sakit lepra. Stres. Jadi Nabi Musa bisa menyembuhkan orang stres, orang sakit jiwa, dan orang lepra. Zaman itu lepra itu wabah yang tidak tersembuhkan, bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Dan yang dahsyat adalah wa uhyil mauta. Banyak sekali cerita-cerita ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati. Semuanya biiznillah. Wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhirun fi buyutikum. Dan aku bisa menginformasikan apa yang kamu makan, apa yang kamu simpen di rumahmu. Kamu datang padaku, tadi kamu mesti makannya di angkringan, habis nasi kucing 3 tapi ngomongnya 2. Kemudian itu Nabi Isa bisa. Apa yang kamu makan, apa yang kamu simpen di rumah, itu bisa nebak. Kamu menyembunyikan uang 100.000 di bawah bantalmu, toh itu Nabi Isa ngerti. Kamu nyimpen gambar-gambar itu di laptopmu, toh itu Nabi Isa ngerti. Jadi wa ma tadakhirun fi buyutikum. Hati-hati loh, besok Nabi Isa turun di akhir zaman. Kalau ketemu kamu bisa ditebak. Makanya jangan nyimpen yang jelek-jelek. Inna fi dzalika la ayatan lakum. Semua itu bukti bagi kalian in kuntum mu'minin. Kalau kalian percaya. Semua yang disebut di atas tadi kan gak masuk akal semua. Maka percaya atau tidak percaya. Kalau kamu beriman pasti percaya. Bahkan kalau kamu beriman, kamu tidak butuh bukti-bukti itu. Terus wa musaddiqon lima baina yadaya minat Taurat. Jadi Nabi Isa tidak membawa syariat baru, dia membenarkan Taurat yang sudah ada sebelumnya, sambil melakukan revisi beberapa. Wali ukhilalakum ba'dulladzi hurrima alaikum. Ada beberapa yang sudah diselewengkan, yang harusnya halal diharamkan, itu diluruskan. Harusnya mungkin masih lurus, kamu anggap sesat. Harusnya masih baik, kamu anggap jelek. Itu diluruskan oleh Nabi Isa. Wajitukum bi ayah mir rabbikum fattaqullaha wa atiun.
Innallaha rabbi wa rabbukum. Ini sebenarnya menegaskan bahwa bukan aku loh Tuhannya, aku ini cuma utusan Tuhan. Wa hadza siratum mustaqim. Nanti di surat Maryam atau surat As-Saff itu Allah melakukan drama. Dia bertanya pada Nabi Isa, wahai Isa, apa kamu dulu di dunia bilang bahwa Tuhannya kamu? Kan terus Nabi Isa bilang, tidak ya Allah, seandainya aku ngomong panjenengan kan juga sudah ngerti, tidak perlu tanya saya. Oke, ini yang tentang Hawariyun. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah. Setelah Isa merasa dakwahnya kok tidak terlalu sukses ya, banyak yang masih kufur. Terus Isa bilang, man ansori ilallah, siapa yang mau nolong saya? Ilallah, berhadapan dengan Allah. Qolal hawariyuna nahnu ansorullah. Tadi 12 sahabat tadi yang disebut hawariyun bilang, kita lah yang akan nolong. Amanna billah, kita beriman pada Allah. Washhad, dan bersaksilah, dan saksikanlah bi anna muslimun. Kalau hari ini ada da'i yang bilang ishadu bi anna muslimun, itu kalau bagian dari ayat ini sebenarnya itu niru-niru orang Hawariyun, anak buahnya Nabi Isa. Bukan Islam hari ini yang kamu maksud. Oke, yang helmnya ngadep ke atas silahkan diluruskan, daripada kamu nanti mandi. Oke, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Itu doanya. Ini saya sebut sekalian, tak tambah satu, surat As-Saff. Seperti apa sih posisinya Nabi Isa itu? Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Posisiku musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Tugasnya musaddiq, membenarkan Taurat. Yang kedua apa? Mubasyirong birasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa itu punya dua tugas. Yang pertama, meluruskan penyelewengan terhadap Taurat. Yang kedua, memberi kabar gembira bahwa besok akan datang Nabi setelah aku, namanya Ahmad, Muhammad. Kemarin waktu Maulud sudah saya jelaskan rahasia nama Ahmad. Cuma karena yang dihadapi ini orang Bani Israel, falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika bukti-buktinya jelas bahwa bukti Nabi Isa itu nabi, bahkan belakangan juga terbukti benar datang nabi namanya Ahmad, Muhammad, qalu hadza sihrum mubin. Orang Bani Israel itu bilang ini adalah sihir yang nyata. Ini mesti bikinan, ini mesti sihir. Oke, itu ngaji kita tentang Isa yang dari Al-Quran. Biar nanti gak dimarahi orang-orang, kok referensinya Injil semua, Bible semua, ada Qurannya loh, jangan khawatir. Oke, itu versi Al-Quran. Jangan salah, Nabi Isa disebut lebih banyak daripada Nabi Muhammad kalau dalam Al-Quran. Ranking 1 Nabi yang paling banyak disebut Al-Quran itu Nabi Musa. Ranking 2 Nabi Isa. Ranking 3 nggak ada pialanya, jadi nggak usah disebut.